Ini dia dibalik terciptanya karakter-karakter terkenal yang menemani masa kecilmu. Tokoh kartun yang satu ini adalah makhluk berwarna kuning bernama SpongeBob. SpongeBob telah menjadi bagian dari industri pertelevisian Indonesia sejak tahun 2000-an. Kartun serial ini merupakan salah satu produksi di bawah naungan Nickelodeon, sebuah nama besar dalam industri hiburan. Nickelodeon berperan besar dalam menjadikan SpongeBob sangat populer, bahkan hingga mendunia, hingga saat ini. Penting untuk diketahui bahwa karakter khas SpongeBob dulunya diciptakan oleh seorang seniman gambar bernama Stephen Hillenburg. Selain menjadi seniman gambar, Hillenburg juga memiliki latar belakang sebagai ahli biologi kelautan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika SpongeBob diceritakan hidup di dasar laut bersama makhluk-makhluk laut lainnya. Stephen Hillenburg juga aktif dalam mengajar di bidang biologi kelautan di sebuah institusi pendidikan yang bernama Orange County Ocean Institute. Disitulah ia mulai menulis sebuah komik berjudul The Intertidal Zone, yang kemudian berkembang dan menjadi dasar karakter SpongeBob. Pada akhirnya, pada awal tahun 1987, Hillenburg memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya demi fokus mengejar karir di dunia animasi. Selama masa studinya sebagai animator, Hillenburg menggambar banyak sketsa mengenai dunia bawah laut. Pada tahun 1992, Hillenburg memperkenalkan karakter SpongeBob kepada pihak Nickelodeon, dan dari sinilah mereka mulai bekerja sama dalam sebuah kontrak. Awalnya, karakter ini bernama SpongeBob, tetapi nama tersebut ternyata sudah dipakai oleh karakter lain. Setelah berpikir keras, Hillenburg memutuskan untuk mengganti nama SpongeBob menjadi SpongeBob. Mengapa karakter ini diberi nama Sponge? Tujuannya adalah agar penonton tidak salah mengira bahwa SpongeBob terbuat dari potongan keju, meskipun karakter ini memiliki kemiripan dengan bentuk keju. Nama tambahan, SquarePants, dipilih untuk memperkuat karakter SpongeBob yang memiliki bentuk tubuh kotak dengan setelan jas. Sampai saat ini, SpongeBob telah menjadi ikon yang dikenal di seluruh dunia dan akan selalu menjadi kenangan indah bagi para penggemar film kartun. Snoopy adalah salah satu tokoh kartun yang telah mencapai tingkat ketenaran dan kelegendarisan yang luar biasa. Tokoh ini berwujud seekor anjing jenis Beagle yang merupakan peliharaan setia seorang anak laki-laki bernama Charlie Brown. Awal mula perjalanan Snoopy sebagai karakter kartun terjadi dalam komik strip yang terkenal dengan nama Peanuts, yang diciptakan oleh seniman komik terkemuka, Charles M. Schulz. Pada awalnya, Snoopy hanya muncul sebagai sebuah anjing peliharaan yang cukup biasa, dan belum memiliki kemampuan berbicara atau berpikir seperti manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, Snoopy mulai mengalami perkembangan yang luar biasa dalam karakternya. Schulz memutuskan untuk menambahkan balon teks di sekitar gambar Snoopy, di mana karakter ini bisa mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan kata-kata. Itulah awal mula dari transformasi Snoopy menjadi karakter yang sangat kompleks dan memikat perhatian banyak penggemarnya. Dalam balon teksnya, Snoopy seringkali menyampaikan pemikirannya yang kreatif, unik, dan kadang-kadang absurd. Menariknya, karakter Snoopy tidak muncul begitu saja dari imajinasi Schulz. Inspirasi untuk menciptakan Snoopy sebenarnya datang dari anjing-anjing peliharaan pribadi Schulz ketika dia masih kecil, yang bernama Snooky dan Spike. Dari sini, Schulz berhasil menggambarkan karakter yang sangat menarik dengan sikap dan kepribadian yang berbeda-beda. Perjalanan Snoopy ke dunia animasi dimulai ketika seorang produser animasi terkenal bernama Bill Melendez tertarik pada karakter ini. Melendez bahkan mengisi suara untuk Snoopy dalam film-film kartun yang dibuatnya. Dengan semakin berkembangnya animasi, Snoopy akhirnya menjadi bintang dalam program televisi yang disiarkan dari pertengahan tahun 1965 hingga awal tahun 2006. Animasi ini dengan cepat menjadi favorit banyak penonton, terutama anak-anak dan keluarga. Dari semua gambar-gambar Snoopy yang ikonik, salah satu yang paling dikenal oleh penggemarnya adalah saat Snoopy digambarkan dalam posisi melamun sebagai seorang penulis.
Di sini, Snoopy sering duduk di atas loteng rumahnya dengan mesin ketiknya yang kuno, mencoba menciptakan cerita-cerita fantastis yang tak terbatas. Pose ini mencerminkan sisi kreatif dan impian Snoopy yang mendalam, yang membuat banyak orang merasa terhubung dengannya. Dengan perjalanan panjangnya dari komik strip ke dunia animasi, serta pengaruhnya yang tak terbantahkan dalam budaya pop, Snoopy tetap menjadi salah satu karakter kartun paling ikonik dan dicintai di seluruh dunia. Keunikan dan kompleksitasnya sebagai tokoh anjing yang bisa berbicara dan bermimpi besar terus menghibur dan menginspirasi generasi setelah generasi. Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu tokoh kartun yang paling terkenal dan legendaris adalah si Popeye. Dengan sejarah panjangnya dalam dunia hiburan, Popeye telah mencuri hati penonton dari berbagai generasi. Mari kita jabarkan lebih lanjut tentang karakter dan sejarah perjalanan si Popeye. Si Popeye adalah seorang pelaut yang dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa, yang menjadi semakin besar ketika dia mengonsumsi bayam kalengan. Ia merupakan simbol kekuatan dan keberanian dalam dunia kartun. Ketika pertama kali muncul pada tahun 1930-an, Popeye adalah karakter yang menghiasi komik pendek di halaman koran harian Amerika Serikat yang diterbitkan oleh King Features. Karakter ini adalah hasil ciptaan Elsie Chisler Segar, seorang seniman yang brilian. Ciri khas yang paling mencolok dari Popeye adalah bentuk mulutnya yang unik, tangan berototnya, dan sepasang tato bergambar jangkar yang menghiasi lengannya. Setiap kali dia mengonsumsi bayam, tubuhnya yang langsing berubah menjadi kuat dan siap untuk menghadapi tantangan apapun. Selain itu, ia juga terkenal dengan pipa cangklongnya yang bisa mengeluarkan bunyi nyaring seperti peluit kapal laut, menambahkan kesan ikonik pada karakternya. Ketika pertama kali muncul di media, karakter Popeye segera menarik perhatian penggemar komik strip. Dia dengan cepat menjadi salah satu topik hiburan yang sangat populer dalam harian King Features, dan tokoh ini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya pop Amerika. Penggemar setia mengikuti petualangan Popeye di laut yang penuh dengan musuh, seperti Bluto, dan dengan dukungan dari kekasihnya yang setia, Olive Oyl, dan teman-temannya yang eksentrik. Pada awal tahun 1933, karakter Popeye menjadi bintang dalam serial film kartun pendek yang berjudul Popeye the Sailor, yang diproduksi oleh rumah produksi Max and Dave Fleischer Studios dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Keberhasilan serial ini membawa Popeye ke layar lebar dan memperkuat statusnya sebagai ikon hiburan. Serial kartun ini sangat populer di era 1930-an dan terus diproduksi hingga pertengahan tahun 1957. Saat ini, hak kepemilikan Popeye berada di bawah Turner Entertainment, yang merupakan anak perusahaan dari Time Warner, dan Popeye juga didistribusikan oleh Warner Bros. Entertainment. Seiring berjalannya waktu, Popeye tetap menjadi salah satu tokoh kartun yang dicintai oleh banyak orang dan terus memikat penonton dengan pesonanya yang klasik. Dengan karakter yang kuat, pesan moral yang terkadang tersirat, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai masalah, Popeye tetap menjadi simbol daya tahan dan keberanian dalam dunia kartun, dan warisan karakter ini akan terus hidup di hati para penggemarnya. Jadi itulah kartun yang terkenal di dunia.